Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok Greenwood. Hari ini kami akan membahas tentang pendidikan bermutu dengan judul video Mutu Pendidikan Indonesia Kita Jaga. Sebelum itu, perkenalan dulu ya. Nama saya Mikael Bintang Saputra dari kelas 9B absen 17. Saya ditemani oleh Rasa Taufin Astanto absen 23 dari kelas 9B, Catherine Mai Pipi absen 5 dari kelas 9B, dan Diandra Ataya absen 7 dari kelas 9B. Kami semua bersekolah di SMP Regina Pacis, Surakarta. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang pendidikan bermutu. Sebelum kita masuk ke inti videonya, kita harus tahu apa itu pendidikan bermutu. Jadi, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhannya. Pancasila merupakan dasar negara di Indonesia dan diterapkan di dalam kehidupan bernegara. Pancasila dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam menyampaikan ilmu pembelajaran, pastinya kita selalu membawa nilai-nilai Pancasila, jadi dapat memahami pembelajaran agar bisa lebih bermutu dan juga bisa sangat membantu generasi muda mengenal lebih dalam tentang Pancasila. Digunakannya unsur-unsur Pancasila dalam pembelajaran juga bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma yang berkembang di Indonesia. Namun juga ada pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Contohnya, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan ilmu pembelajaran menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi, sebagai generasi muda Indonesia, kita harus tetap menjunjung Pancasila untuk ilmu pembelajaran yang lebih baik. Setelah kita memahami dasar Pancasila dalam ilmu pembelajaran, selanjutnya kita akan mendengarkan dan memahami contoh pelajar beriman yang ada di tengah masyarakat. Setelah kita mengerti tentang unsur-unsur Pancasila untuk negara kita, sekarang kita akan menyampaikan tentang orang beriman hidup di masyarakat sebagai pelajar sekolah. Kita sebagai umat beriman yang hidup di tengah masyarakat dengan dinamika sosial yang penuh berbagai godaan, kesulitan, tantangan, dan pengharapan. Sebagai makhluk sosial dan spiritual, manusia memiliki andil dalam menjaga ciptaan. Oleh karena itu, kita juga memiliki hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai ciptaan dan pribadi di tengah masyarakat. Setiap pribadi, umat beriman oleh karenanya adalah perpanjangan tangan gereja dan Tuhan untuk selalu mewartakan kabar baik dan sukacita di tengah-tengah dinamika sosial kehidupan bermasyarakat. Maka dari sinilah kita sebagai pelajar yang beriman, kita harus menciptakan suasana damai agar kita bisa hidup dengan damai, tidak ada perpecahan dengan kita menghormati agama lain, jangan menghina, dan juga jangan mencela. Kita diajarkan di sekolah sebagai pelajar yang bermutu dengan diajarkan tingkah laku dan bicara. Begitu juga dengan tata sikap. Jadi, janganlah kita sebagai pelajar yang beriman dan juga bermutu menghina atau menjelek-jelekan agama yang ada di lingkup masyarakat kita. Dari semua tindakan dan sikap yang dilakukan oleh seorang pelajar di atas, menunjukkan bahwa kita mendapatkan pendidikan yang baik di dalam keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi orang beriman di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang penting. Namun kualitas sarana dan prasarana serta kualitas kurikulum dan guru juga merupakan hal yang sangat penting. Untuk mendirikan dunia pendidikan sendiri tidak harus berkaitan dengan dana atau uang. Akan tetapi untuk mendirikan dunia pendidikan menjadi lebih maju yang sangat dibutuhkan yaitu dukungan semua pihak dari pemangku kepentingan. Faktor utama menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia kurang mengalami peningkatan yaitu pertama, kurikulum pendidikan yang diterapkan. Selama ini Indonesia sudah berganti kurikulum kurang lebih 11 kali. Kurikulum pertama pada tahun 1947 dinamakan rencana pelajaran dan kurikulum terakhir kurikulum 2013. Sebelum itu di tahun 2006 dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Semestinya kurikulum yang ada di Indonesia memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga pendidikan dapat melahirkan lulusan yang kreatif dan inovatif.
Selain itu, solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pengajar atau sumber daya manusia, kualitas sarana prasarana, dan meningkatkan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan zaman. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa atau pedalaman yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan. Dengan demikian, kunci peningkatan mutu pendidikan ada pada mutu sumber daya manusia atau guru dan mutu pembelajaran dalam kelas proses pembelajaran. Pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang melalui proses yang tidak berhenti. Maka peran manusia sebagai subjek pendidikan dapat bertanggung jawab untuk membawa pendidikan mencapai hasil yang lebih baik. Salah satu bukti pendidikan bermutu adalah teknologi ramah lingkungan. Jadi teknologi ramah lingkungan atau yang biasa disebut sustainable teknologi atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk contoh teknologi ramah lingkungan, saya akan mengambil teknologi mobil listrik. Bagi yang belum tahu apa itu mobil listrik, jadi mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya. Mobil listrik sendiri memakai beberapa keunggulan dan juga kekurangan. Keunggulannya adalah ramah lingkungan, kabin lebih tenang, menghemat uang untuk perawatan kendaraan, dan lebih hemat energi. Karena mekanisme laju kendaraannya diproses dengan menggunakan daya listrik, sehingga tidak menghasilkan residu emisi berupa CO2 dan CO. Tidak perlu repot untuk ganti oli rutin, mengganti busi, mengganti koil, mengganti air radiator, dan tidak repot keluar untuk isi BBM. Mobil listrik yang sudah dibekali dengan daya penampung arus listrik yang besar sehingga dapat digunakan jarak jauh dalam sekali melakukan pengisian dengan melakukan pengecasan. Adapun kekurangannya adalah stasiun pengisian bahan bakar tidak tersebar luas. Biaya mengganti baterai juga mahal. Pengecasan pun lama, harganya pun lebih mahal. Di Indonesia sendiri stasiun pengisian bahan bakar mobil listrik masih minim. Di Indonesia sendiri jumlah stasiun pengisian bahan bakar mobil listrik sampai sekarang masih sebanyak 31 stasiun mobil listrik yang sendiri minim perawatan. Namun jika baterai mulai rusak, biaya pun yang dibutuhkan tidak sedikit. Selain itu pengecasan mobil listrik tergolong lama. Jika dicas sampai penuh memerlukan waktu 17 jam. Harga pun mulai mahal, di Indonesia sendiri masih tergolong sangat mahal. Sayangnya penggunaan mobil listrik di Indonesia masih tergolong sedikit. Menurut otomotifnet.com, penggunaan mobil listrik per November 2021 ini, populasi kendaraan listrik di Indonesia saat ini sudah mencapai 14.400 dengan rincian mobil penumpang roda 4 sebanyak 1.656 unit, kendaraan roda 3 sebanyak 262 unit, motor listrik 12.464 unit, mobil bus 13 unit, dan mobil barang 5 unit. Sedangkan penggunaan kendaraan BBM di Indonesia totalnya mencapai 143.340.128.000 unit atau lebih dari setengah populasi penduduknya. Diharapkan penggunaan mobil listrik di Indonesia semakin banyak agar kestabilan alam lebih terjaga. Kesimpulannya adalah pendidikan bermutu dapat terwujud dengan maksimal bila semua pihak ikut andil dalam mewujudkan pendidikan bermutu dengan tetap menjalankan nilai-nilai Pancasila dan menjadi orang beriman di tengah masyarakat. Teknologi ramah lingkungan sendiri merupakan salah satu contoh terwujudnya pendidikan bermutu. Diharapkan pendidikan di Indonesia bisa jauh lebih bermutu dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan tetap menjadi orang beriman yang hidup di tengah masyarakat. Sekian video dari kami, terima kasih yang bagi sudah menonton dan jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.